Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bisnis Corner Mania? Kita ketemu lagi hari ini di hari yang spesial, yang cerah di luar rumah ini. Kita sampai pada segmen Business Talking. Saya Ayu Suparjo seperti biasa akan berbincang dengan salah seorang pengusaha sukses di Jogja yang berani mengawalinya dengan sesuatu yang tidak berlebihan atau sesuatu yang terbatas. Seperti apa itu dan apa yang diproduksi, bagaimana mengawali dan menjalankan usahanya, kita akan berbincang dengan Mbak Tuti. Lengkapnya Mbak siapa ini? Tuti Handoko. Tuti Handoko. Bisnis yang digeluti sekarang ini adalah abon ikan tuna, tetapi kemudian menjadi abon berbagai rasa yang lain betul. Ya. Bisa diceritakan Mbak Tuti, awal apa ya istilahnya, ide awal ketika mengawali proses ini seperti apa? Jadi pertama kalinya, lebih tepatnya abon kenanga ini dimulai dengan abon ayam. Jadi pertama kali abon ayam, kemudian abon tuna, ikan tuna, ya, kemudian abon sapi, kemudian abon yang terakhir cabai. Ya. Awal mulanya karena ketidaksengajaan sih sebenarnya Bu. Jadi setelah lulus kuliah, kebetulan orang tua mendesak untuk segera mencari kerja. Tapi pada saat itu kan mencari pekerjaan tidak mudah ya Bu ya. Dan waktu bersamaan juga kebetulan ibu itu sering sekali membuat abon. Dan abon itu oleh kerabat itu sering sekali ditanyain gimana caranya bikin, gimana caranya. Penasaran. Iya. Ya, kemudian prosesnya. Karena saya memang hobi memasak, saya akhirnya juga ikut kepingin tahu caranya. Setelah bisa bikin abon, kemudian kenapa nggak saya jual? Kalau saya bikin abon, saya makan uangnya habis nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya mencoba untuk jual Bu. Jadi masih pakai kemasan biasa kita jual. Awal melakukan proses tadi itu modalnya berapa Mbak Tuti? Pada waktu itu niat mau dijual tadi ya? Ya, pada waktu itu tahun 2004 saya cuman punya modal 500.000. 500.000 awal itu beli bahan-bahannya ya? 500.000 itu kebetulan untuk beli pertama kali karena daging ayam. Untuk beli daging ayam 5 kilo waktu itu, bumbu-bumbu, terus kemudian plastik kemasan sama alat presnya untuk plastik sealer. Itu aja. Jadi alat-alat kebetulan waktu itu saya gunakan punya ibu. Jadi seperti wajan, kompor itu masih jadi satu dengan alat-alat di rumah. Jadi hanya itu pertama dijual kemana waktu itu? Untuk pertama kali dijualnya ke teman-teman terdekat. Jadi memang sangat susah pada waktu itu ya karena yang benar nih buat sendiri. Nggak percaya? Iya betul. Yang benar ini kamu buat sendiri. Terus lama-lama mencoba. Akhirnya karena diragukan, oh saya harus punya merek ini sendiri kan. Mereknya apa abonnya? Mereknya apa? Karena kesusahan waktu itu saya nggak kepikiran apa-apa namanya. Akhirnya memakai nama Kenanga. Kenanga itu sebenarnya nama jalan tempat diproduksinya abon. Jadi rumah saya dulu lokasi rumah Jalan Kenanga. Ya. Terus setelah sekarang nih mulai dikenal ya dengan nama abon Kenanga, berbagai rasa tadi ada. Ini pemasarannya kemana aja nih? Kita pemasaran awal sekali kan dari mulut ke mulut pastinya. Kemudian ada permintaan dari yang belum dikenal tapi udah pernah mencoba abon Kenanga. Sudah mulai ke teman-teman. Akhirnya dengan adanya merek, ada perizinan, kita mencoba jual keluar. Jadi kalau untuk saat ini beberapa toko di Jabotabek memang sudah ada. Kalau di Jogja ada juga di sebuah restoran. Yang lainnya melalui reseller. Jadi hampir setiap memanfaatkan ini nggak internet atau teknologi? Oh pasti, itu gitu. Nomor satu memang. Jadi meningkatnya penjualan memang dari internet sebenarnya. Jadi pemesannya sudah tidak lagi dari Jogja ya? Iya betul. Sudah dari seluruh Indonesia, mungkin bahkan kalau siapapun yang bisa akses internet pasti tertarik akan pesan ya, gitu. Tadi bicara tentang modal Mbak Tuti, semua ini diawali dengan modal pribadi ya? Iya. Pernah nggak memanfaatkan fasilitas peminjaman dari sejauh ini kalau kredit maksudnya sejauh ini penawaran kredit itu banyak sekali ya Bu ya. Cuman saya kok belum mengarah ke sana karena saya fokus produksi, fokus mencari konsumen. Mungkin ke depan kalau memang sudah tidak mencukupi lagi kekuatan keuangan, mungkin akan memanfaatkan seperti itu. Kalau untuk sekarang ini secara kepuasan omset gitu, menurut Mbak Tuti gimana? Kalau secara kepuasan omset, namanya pengusaha pasti akan
maunya lebih dari Pengen, sekarang, masih jauh yang seperti yang diharapkan. Tapi untuk ukuran cukup ya lumayan. Sebulan berapa ini? Apa namanya? Hitungannya apa nih? Rupiah atau kilogram atau apa? Kalau misalnya kalau dihitung per dusnya aja ya, mungkin antara 500 sampai 1000 dus Per bulan. ya, itu dengan harga jual antara 32 sampai 42 ribu. Kemudian tadi tentang apa namanya kredit ya. Kenapa kok nggak memberanikan diri mengambil supaya lebih besar lagi omset produksinya gitu? Karena kita sekarang gini ya, kalau untuk usaha saya ini misalnya saya ambil kredit, katakanlah saya ambil kredit uang 50 atau 100 juta. Setelah itu kebetulan alat saya juga sudah lengkap. Akan untuk apa? Sekarang kalau saya produksi terlalu berlebihan, sementara pasarnya permintaan belum segitu, kan akan banyak barang terbuat. Berarti produksi sangat disesuaikan order ya? Sebenarnya enggak, cuman kita kan tidak produksi massal karena saya itu enggak menitipkan abon di toko-toko yang berbentuk konsinyasi. Tidak konsinyasi ya, karena kalau ya. konsinyasi saya memang pernah melakukan konsinyasi pada toko oleh-oleh. Sistem pembayarannya memang tempo, lama, kemudian barang retur banyak dan kondisi barang sudah tidak bagus. Ya. Jadi saya memilih sistem jual putus. Satu pertanyaan lagi nih Mbak Tuti tentang pemasarannya ya. Apakah bisa nih teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau terlibat dalam pemasaran abon kenanga ini? Oh ya, kebetulan memang sebagian besar dari konsumen kita kenal dengan abon kenanga itu melalui internet. Jadi memang kita memang tidak membuat website ya, lebih tepatnya blog, karena kita memberi kesempatan untuk reseller yang lain supaya bisa masang di blognya sendiri. Jadi kalau misalnya mau ikut menjualkan, itu nanti menjadi bisa, agen ya, menjadi agen atau reseller itu nanti bisa mencari infonya di internet atau mungkin kirim email. Jadi email kita abonkenanga@gmail.com. Nanti ada ketentuannya, bisa ditanyakan di situ. Jadi apa ya, peluang usaha dilakukan dari rumah masih bisa terjadi. Betul. Ya, membantu pemasaran ini ya. Kebetulan kita ada sekitar 20 hingga 25 orang reseller yang membantu selama ini. Itu masih kurang banyak tuh. Iya, masih jauh dari yang diharapkan. Iya. Nah, terakhir ini Mbak Tuti, untuk pemirsa Bisnis Corner di rumah, itu apa kiat yang bisa Mbak Tuti bagi teman-teman yang mungkin ingin mengawali usahanya atau menjadi seperti Mbak Tuti dengan ide yang sederhana dari teman ke teman, kemudian bisa menjadi mata pencaharian ya sekarang, sumber nafkah di rumah, itu kira-kira apa nih kiat yang bisa dibagi untuk teman-teman? Yang pertama, kalau untuk mau memulai usaha yang penting niat. Kemudian syukur kalau usaha itu didasari oleh hobi. Jadi enjoy ya ngerjainnya. Ya. Mungkin motivasi seperti yang lain, motivasi lain. Kalau saya kan pertamanya motivasinya karena disuruh bekerja, saya nggak maunya wira swasta. Terus motivasi kedua karena terdorong kebutuhan ekonomi. Terus kemudian untuk yang memulai usaha jangan terpaku pada modal harus besar. Kan memang ada pengusaha yang dengan modal besar, ada juga pengusaha yang memang dari nol. Kebetulan kalau saya itu kan modalnya katakanlah dari nol. Jadi sedikit demi sedikit hasil yang didapat ditabung, kemudian untuk pengembangan alat, pengembangan bahan baku. Pemanfaatan laba tadi mengarah pada investasi ya? Gitu. Bisnis Corner Mania, itulah perbincangan saya dengan Mbak Tuti yang menekuni usaha membuat abon dengan berbagai rasa, diantaranya adalah ikan tuna dan yang terbaru rasa pedas atau abon cabai. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan tadi memberikan banyak catatan atau banyak hal yang bisa diambil untuk memberanikan diri menjadi pengusaha, apapun yang Anda tekuni, apapun yang Anda mampui untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita kembali ke Bisnis Corner dan saya Ayu Suparja. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tamu yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas kalau lagi di supermarket, ini abon apa ini? Terus gini-gini. Benar. Nanti akhirnya kemasannya akan kotor, volumenya akan turun.